Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 21 Agustus, dan untuk saham-saham yang akan kita bahas diurutin aja ya sesuai judul. Sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama kita akan lihat dulu saham BRIS hari ini naik, cuman masih agak nanggung ya, 1,15% aja. Serada nikel berada di area 2600-an. Hari ini close di 2640. Kalau untuk area support resistennya sih masih sama. Ya, untuk resisten kuatnya ada di 2770-an dan supportnya ada di 2520. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham BRIS, asingnya masuk cuman 1,3 M aja, belum terlalu banyak. Kalau kita lihat untuk pendapatan BRIS, apakah udah diupdate laporan kuartal 2-nya sih belum ya. Tapi kalau kita lihat kuartal 1-nya cukup optimis sih, untuk laporan kuartal 2 ini bisa positif juga ya. Semoga aja masih bisa bertumbuh untuk saham BRIS ya. Kalau kita lihat dari kuartal 3 ke kuartal 4 dan kuartal 1 lagi tahun ini itu terus bertumbuh. Ya, kita lihat aja nanti laporan kuartal 3-nya semoga aja positif, sehingga untuk saham BRIS ada potensi buat breakout di atas 2770 dan mulai ngejar 2960-an ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya lebih detail hari ini untuk saham BRIS tanggal 20 Agustus, secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar sebenarnya nggak beda jauh. Yang jadi market maker utamanya CC itu net sell ya, 6,9 M keluar malahan. Kemudian untuk BK cenderung trading, net buy 300-an juta, untuk MG-nya net buy 5,4 M. Kalau kita lihat sih yang masuk paling banyak OD ya, dan yang keluar hari ini CC, CP, YU. Kalau kita lihat juga sebagian broker-broker retail keluar ya hari ini di saham BRIS. Jadi mungkin untuk besok sih semoga aja bisa naik ya, mungkin buat teman-teman yang hari ini ambil posisi di saham BRIS. Untuk target price-nya kalau IHSG masih bagus sih buat ke 2770-an, mudah-mudahan masih cukup mudah ya untuk saham BRIS. Kita ikuti aja untuk perkembangannya besok. Ya, ini untuk target price-nya kalau naik di 2770-an. Kalau menurut saya sih kemungkinan lihat transaksi hari ini sebagian retail keluar, kemungkinan kalau nggak sideways seperti ini dari area 2600-an yang mudah-mudahan bisa mulai naik ngejar 2770. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Arto yang hari ini ngegas lagi nih 80% lebih. Kok 80%, 8% lebih. Kelas di area resistennya mungkin buat teman-teman yang kemarin ambil di supportnya 2670 ya lumayan ya, floating profit atau udah taking profit hampir 10% ini lumayan ya untuk saham Arto buat trading atau scalpingan. Pergerakannya cukup volatile, sangat volatile ya untuk saham Arto, dan ini pun juga udah beberapa hari terakhir ini udah mulai naik ya, mulai uptrend. Kalau misal masih uptrend sih masih naik untuk Arto, target price-nya atau resistennya ada di 3280-an. Mungkin buat teman-teman yang mau swing untuk saham Arto, misal besok bisa breakout atau bisa langsung hijau. Ya, kalau mau entry di 3000-an atau di area 2970-an sih disclaimer ya. Kalau untuk swing target price-nya di sini 3290, dan kalau mau antisipasi ya bisa sedikit di bawah 2900-an ya. Kalau mau diantisipasi ya nggak ada salahnya juga sih buat diantisipasi, soalnya sekali turun juga untuk saham Arto kadang-kadang agak ngeri ya. Volatilitasnya cukup tinggi, naiknya cepat, turunnya juga kadang cepat. Jadi antisipasi aja mungkin kalau jebol di bawah 2930. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Arto apakah di stay akumulasi? Ya, untuk aslinya masuk cukup banyak, hitungannya untuk saham Arto 43,1 M itu lumayan banyak ya, sehingga harga sahamnya naik lumayan tinggi. Arto kalau aslinya cenderung masuk sih naik untuk harga sahamnya. Apalagi kalau kita perhatikan hari ini di akumulasi ini kelihatan sekali, dan sebagian broker-broker retail keluar, asingnya masuk. Untuk asingnya sendiri yang masuk ada AK paling banyak ya, 16,7 M. Selain AK ada BK, CC, TP, BP, AZP versi asing juga
net buy di saham Arto. Yang keluar untuk aslinya IU aja paling banyak 2,6 M. Jadi secara keseluruhan diakumulasi oleh asing. Lokalnya net sell ya, dan yang keluar juga didominasi oleh retail ya untuk lokalnya. Untuk lokalnya sendiri ada OD yang masuk 12,6 M. Kalau lihat transaksinya cukup bagus hari ini untuk saham Arto. Mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik atau paling enggak bertahan di area 2.900-an ya untuk saham Arto. Untuk target price-nya ya di sini kalau untuk swing, tapi kalau untuk trading mungkin ya 3.160 50-an mungkin ya. Waktu itu beberapa kali mantul di area sini di 3150. Oke, itu aja ya untuk saham Arto. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau untuk trading scalping lihat bid offernya ya. Di awal market langsung naik dan ada yang cek harga. Nah, disclaimer kalau mau entry nanti profit 3-4% mungkin kalau mau diamankan ya. Oke, itu untuk saham Arto. Pantau aja area ini berarti ya 2930, semoga nggak jebol di bawah itu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBYP. Hari ini juga bank-bank digital naiknya cukup tinggi ya, ngegas. BBYP pun juga naik 8,41% ke level 284 ya, setelah sekian lama cenderung sideways atau konsolidasi di antara support 210 sampai 270. Hari ini ya breakout sih. Bahkan tadi sempat ke 290-an ya, mendekati 300, tapi ya ada sedikit perlawanan turun. Ada perlawanan turun sih. Plus di 284 kalau kita lihat untuk transaksinya. BBYP hari ini tanggal 20 Agustus juga asingnya masuk 11 M lebih ya, diakumulasi oleh asing. Kalau kita lihat lebih detail BBYP hari ini tanggal 20, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Ada CP yang akumulasi. Untuk CP-nya versi lokal ya. Lokalnya pun ada yang akumulasi yaitu CP. Dan asingnya juga net buy BK, CC, AK ya. Kalau kita perhatikan untuk BK cenderung akumulasi sih. Mudah-mudahan aja untuk swing ya untuk BK sampai BYP. Hingga masih ada potensi naik. Paling enggak ya resistennya di 320-an. Mungkin buat teman-teman yang mau trading atau swing di sampai BB, disclaimer mudah-mudahan aja untuk beberapa hari ke depan volatilitasnya mulai tinggi. Dan untuk target price-nya misal masih naik ya, ini deket-deket 320 ya, misal di 318 itu udah berat buat naik lagi, diamankan aja ya. Misal tadi ambil di area supportnya 272 udah jadi area support untuk sampai BB, tanda resistennya di 320. Kalau menurut saya sih kalaupun turun, lihat transaksi hari ini kayaknya cuma koreksi ya. Malahan kalau turun di area support ini ada yang jaga harga, malah kesempatan buat entry. Nanti untuk target price-nya di 320-an ya kalau untuk swing. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Semoga aja nggak jebol di bawah 272 lagi untuk saham BBYP. Oke, itu untuk saham BBYP. Kalau kita lihat untuk pendapatannya, coba untuk saham BBYP. Kalau Briskan belum keluar tadi ya. Untuk BBYP apakah udah diupdate di RTI maksudnya ya? Udah. Untuk saham BBYP rugi loh, jadi hati-hati aja ya. Hati-hati yang punya sahamnya biasanya rek isu terus ini untuk saham BBYP ya, buat nambah-nambah modal. Ini nggak pernah bagi dividen tapi udah rek isu berapa kali nih, 1, 2, 3, 4 ya. Terakhir bagi dividen itu tanggal tahun 2021 April ya. Untuk jangka panjang mungkin kurang direkomendasikan, tapi kalau untuk trading scalping selama ada momentum yang bagus sih, disclaimer ya untuk saham BBYP. Kalau untuk saham Arto juga udah diupdate sih kayaknya, di situ-situ aja sih untuk pendapatannya. Untuk RP kok EPS-nya masih di level 2 ya, paling enggak masih udah profit lah. Oke, itu untuk saham BBYP ya. Kalau turun pantau supportnya di 272, semoga nggak jebol. Tapi kalau naik target price-nya di 320. Oke, itu untuk saham BBYP. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Bukopin ya, yang hari ini terbang, BBKP. Ya, padahal waktu itu sempat ke 50 ya, sempat tidur di 50 loh untuk kelas BBKP. Ya, padahal habis di Helikopter Bank, habis rek isu, rek isunya dah. Kita kayaknya terakhir agak intens bahas BBKP itu rek isu pas 2021 atau kapan, cukup lama ya. Habis rek isu harganya malah turun-turun terus, ini mulai naik ya.
mulai naik. Beberapa hari terakhir ini udah mulai cukup volatile juga, kenaikannya cukup tinggi-tinggi, bahkan hari ini mencoba breakout. Ini sih sedikit berhasil ya, kan resistennya tadi di 70, hari ini berhasil breakout, bahkan sempat ke 75, cuman ditarik turun lagi dan close di 71 ya. Semoga aja untuk besok masih bisa bertahan di atas 70-an sih, soalnya kalau jebol di bawah 70 itu agak rawan ke 50 lagi ya untuk saham BBKP. Ini kayaknya belum diupdate sih, kita pakai harga support di 50 aja ya. Berarti ya di sini sih untuk supportnya di 68 aja. Supportnya di 68, dan kalau kita lihat history juga di 68 berapa kali mantul ya, atau ditahan lah harganya waktu awal akhir-akhir bulan April itu juga ditahan di angka 68-an. Di Mei 16 juga mantul di 68-an. Jadi support terdekatnya di 68 dan resisten terdekatnya di 73 untuk saham Bank Bukopin. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBKP hari ini asingnya net sell 8 eman lebih. Kalau kita lihat volatilitasnya cukup tinggi ya, cukup ramai juga ini nilai transaksinya 90-an M, cuman didistribusi ternyata ya oleh BB sebanyak 7,5 M. Malahan untuk BB ya, ini versi asing itu 100% jualan, tidak melakukan pembelian sama sekali, jadi didistribusi oleh asing. Lokalnya pun ada CC yang jualan 4 eman lebih. Kalau kita lihat yang di market maker utamanya hari ini CP. Untuk CP-nya masih net buy 3,1 M, average CP-nya di 71. Berarti BEP ya untuk CP hari ini di saham Bank Bukopin ya, CP BBKP. Kayaknya itu satu itu ya. Satu apa ya? Iya sama kan, Valbury kan juga dibeli Kokming Bank kalau nggak salah ya. Jadi sama lah, ini saudaranya yang goreng ini yang jaga harga. BBKP semoga aja cukup bagus ya untuk permainannya. Kita lihat aja besok apakah masih bisa bertahan di atas 68 atau enggak. Kalau lihat CP masih punya posisi 3,1 M, average-nya di harga penutupan, berarti belum floating profit untuk hari ini. Ya semoga aja diangkat dulu dan harga sahamnya naik ya. Kalau siapa tahu digoreng kan breakout di atas 73 ya bisa ngejar 79 untuk resisten selanjutnya, atau target price selanjutnya BBKP misal besok bisa breakout di atas 74 73 ya. Pantau aja level 73 ini sih yang mudah-mudahan saya bisa breakout dan ngejar 79. Cuman kalau turun hati-hati kalau jebol 869 ya. Kalau bisa bertahan di atas itu ya bagus. Oke, itu untuk saham Bank Bukopin. Selanjutnya kita akan cek saham CTRA ya. Kita cek saham konstruksi. CTRA hari ini naik ya, yang turun itu BSDE naik cuman nggak terlalu tinggi, lumayan sih 2,71% ke area resistennya. Untuk saham CTRA naik ke area resistennya ya, di 1325. Ini pas di area resistensi. Jadi untuk besok ya lihat aja sih untuk saham CTRA. Harga saat ini hitungannya resisten kuat ya, beberapa kali itu gagal breakout terus di harga saat ini di harga 1325. Kalau bisa breakout di atas itu ya nggak menutup kemungkinan bisa ke 1500-an ya untuk saham CTRA. Apalagi kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini sektor konstruk properti yaitu udah naik, cenderung rebound sih, naik mulai uptrend ya. Walaupun BSDE itu sudah mulai naik. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini CTRA tanggal 20 Agustus itu aslinya masuk lumayan banyak 20,8 M. Kalau kita lihat lebih detail CTRA hari ini tanggal 20 Agustus ada yang akumulasi nih ABB ya, versi asing 100% akumulasi transaksinya B di saham CTRA. Yang keluar untuk aslinya ada ZP, YU, KZ ya. Secara nilai sih lebih banyak yang masuk diakumulasi oleh BB.
Untuk transaksinya didominasi oleh asing ya, untuk lokalnya sendiri net sales, dan untuk lokal yang keluar itu sebagian retail. Jadi harga sahamnya naik. Kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya ada potensi naik untuk besok ya, semoga aja bisa langsung hijau dan bertahan di atas 1325 ya, 1325. Kalau bisa langsung hijau berarti itu jadi supportnya untuk saham CTRA. Untuk target price-nya kalau mulai uptrend ya, kan ini sentimennya cukup bagus sebenarnya untuk saham properti. Kalau sampai the Fed jadi menurunkan suku bunga ya, otomatis ya semoga aja BI juga ikut-ikutan sih, sehingga saham-saham properti bisa mulai rebound. Kalau kita lihat untuk transaksinya CTRA ya seperti ini, lihat teknikalnya ya, semoga aja besok bisa naik ya. Untuk target price-nya untuk jangka panjang mungkin ke 1540-an untuk tahun ini. Oke, itu untuk saham CTRA ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham P1 dulu ya. P1 hari ini naik lumayan tinggi. Laporan kuartal 2-nya juga cukup bagus ya, P1 POWN. Valuasinya juga nggak mahal-mahal banget sih hitungannya ya. Hari ini ngegas lagi. Kalau kita lihat untuk polanya mulai uptrend ini kan, naik, sideways, breakout, naik, ini sideways lagi, ini breakout, naik ya. Mungkin untuk beberapa hari ke depan kalau polanya masih sama ya, sideways dulu, nanti breakout ya. Jadi kalau mau masuk, kalau misal harganya nggak naik-naik ya sabar dulu. Kalau kita lihat untuk transaksinya, kalau lihat beberapa hari terakhir candlenya kebanyakan hijau, jadi itu biasanya mulai naik sih, simpelnya seperti itu ya. Habis bagi dividen di bawah naik. Ini kalau yang ambil di harga 400-an kan dapat dividen, cuma juga dapat capital gain ya. Valuasinya juga belum terlalu mahal, jadi lumayan berani buat di hold untuk saham P1. P1 ini juga asingnya cukup banyak ya, komposisi asing di pemilikan saham P1. Di saat ini PBV-nya udah di atas 1 sih, 1,18. Kalau nggak salah waktu itu di angka 0,9an ya, pas di harga 400-300an. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham P1. Tanggal 20 Agustus asingnya masuk lagi 8,9 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham P1 tanggal 20 Agustus secara keseluruhan sih ada yang akumulasi ya, PD-nya versi lokal, tapi ya PD-nya versi lokal net B 13,5 M. Untuk asingnya net B ada REKZ, dan kalau kita perhatikan untuk dua broker asing ini REKZ hari ini 100% buy ya di saham P1, jadi kemungkinan ya mereka nambah muatan lagi untuk jangka panjang, mudah-mudahan sehingga ada yang jaga harga untuk saham P1. Untuk saham P1 ini cukup bagus sih sebenarnya, cuman agak telat sebenarnya kalau masuk di harga saat ini. Tapi karena masih ada potensi naik sih, disclaimer buat teman-teman yang mau masuk ya untuk swing atau trading, masih ada potensi buat naik. Untuk beberapa hari ke depan ya, kalau polanya masih sama cenderung sideways setelah breakout ya sabar dulu ya. Mungkin antisipasinya kalau sampai turun lagi di bawah 466 ya, kalau mau diantisipasi misal koreksi turun, atau mungkin kalau koreksi turun dan di area 466 dan cek harga, itu malah kesempatan buat entry ya, follow trend entry ketika harganya naik. Jadi ya mengikuti tren lah. Kalau pas turun-turun gini kan ya turun average down, nanti naik profitnya lumayan ya. Tapi kalau trennya naik uptrend ya mengikuti tren aja lah. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham P1. Supportnya berarti di 466 ya. Kenapa kok 466 ya? Karena waktu itu high-nya di sini turun untuk higher low, ini breakout, jadi misal ini jadi higher high lagi, koreksi turun ya, berarti ini supportnya 466. Oke, itu untuk saham P1 ya. Dan kalau kita lihat history juga di sini sih malahan ya, di 450-an. Di sini juga ya 460-an lah, itu area mungkin ya kalau mau beli bagusnya di level ini ya, di antara 460 sampai 470 mungkin seperti itu sih. Itu area buy untuk saham P1.
Oke, itu untuk saham P1. Untuk skenario mungkin kalau besok naik ya bagus, tapi kalaupun turun ya kemungkinan sih gini pulangnya ya, masuk ke area buy ini kemudian mantul naik kalau emang trennya bullish. Oke, itu untuk saham P1. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham BSDE. BSDE hari ini koreksi turun, cuman nggak dalam-dalam banget sih. Setelah kemarin naik lumayan tinggi ya, kemarin hari ini koreksi 0,84% aja ke level 1180. Untuk resistennya masih di sini sih, masih di 1210-an. Untuk saham BSD ini valuasinya murah, kayaknya lebih murah dibandingkan P1 ya, secara PBV, tapi BSD masih di bawah 1. Pendapatannya cuman belum diupdate ya untuk laporan kuartal 2. Ini PBV-nya 0,6 sih. Hutangnya juga hitungannya atau liquidity ratio-nya aman lah untuk saham BSD, P1, bahkan P1 hampir nggak punya hutang ya. Untuk BSD ini hutangnya juga masih cukup aman, valuasinya aman. Tinggal tunggu aja laporan kuartal 2. Kalau positif bagus, cuman kalau kita lihat historinya biasanya sih di laporan kuartal 2 kurang bagus sih. Dari tahun 2001 sampai 2023 itu laporan kuartal 2-nya agak kurang bagus ya dibandingkan kuartal 1-nya. Jadi mungkin wait and see aja dulu sih sampai nunggu laporan kuartal 2-nya update. Tapi kembali ke disclaimer ya, kalau sektor properti emang lagi bagus ya nggak menutup kemungkinan walaupun laporan kuartal 2-nya nggak terlalu bagus bisa masih naik ya. Pantau aja resistennya di 1210 1215 untuk saham BSD ini lebih dekat ke resisten sih. Jadi kalau mau masuk untuk jangka panjang agak, atau untuk swing kayaknya agak nanggung sih, tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini coba kita update ya. Untuk resistennya ada di 1240 dan supportnya ada di 1160. Kalau kita lihat untuk BSDE transaksinya hari ini tanggal 20 Agustus aksinya malah keluar 3,5 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, hari ini tanggal 20 Agustus untuk saham BSDE secara keseluruhan sih ada RF yang jualan ya 100% net sell 2 M-an lebih. Jadi lokalnya ada yang distribusi yaitu RF dan asingnya net sell juga, asingnya keluar, lokalnya ada yang distribusi. Yang masuk AI, YP, AN, EP, sebagian retail masuk, sebagian retail juga keluar. Jadi untuk besok mungkin sideways ya. Kalaupun turun pantau aja supportnya ini sih, misal kalau mau entry ya bagusnya atau momennya yang bagus untuk saat ini di 1160 1150. Kalau di area ini ada harga. Disclaimer, kalau mau masuk nanti untuk target price-nya kalau swing ya di sini di 1230-an ya. Oke, itu untuk saham BSDE. Kembali lagi disclaimer, untuk masih cukup murah sih secara valuasi sih. Kalau selanjutnya kita akan cek saham KLBF ya, yang hari ini naik lumayan tinggi. KLBF naiknya lumayan tinggi, 4%-an lebih. Oh, 5% ya. 5% lebih, close di 1700. Kalau kita update kira-kira area support resistennya di mana? Ini udah mulai naik ya untuk saham BSD, harganya dari harga terendah. Kalau kita update untuk area support resistennya untuk saham BSDE di sini. Waktu itu mantul naik ke kemarin ya, kemarin tuh dijaga di area support, hari ini langsung open gap atas naik. Untuk target price-nya besok kalau masih naik di 1750. 1750 ini resistennya dan supportnya ada di 1600. Secara teknikal ini lebih dekat ke resisten. Jadi kalau mau masuk sebenarnya agak nanggung ya, tapi kalau untuk trading scalping misal masih ada potensi naik ya, ini untuk target price-nya di 1750. Kan lumayan ya, ini berapa persen kalau naik ke area resisten. %2 lebih, hampir 3%.
Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham KLBF ya. KLBF hari ini tanggal 20 Agustus ya, aslinya masuk lumayan banyak, 30 eman lebih, jadi diakumulasi oleh asing. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk aslinya yang akumulasi ada AK, BK, ZP ya, ini hitungannya lumayan banyak sih, dan yang keluar cuman RX, NI, XI itu pun hitungan juta aja, nggak yang masuk cukup banyak, jadi diakumulasi oleh asing. Lokalnya net sell ya, untuk lokalnya net sell, asingnya net buy, harga sahamnya naik lumayan tinggi. Lihat transaksi hari ini kayaknya masih ada potensi naik ya, pantau aja resistennya di 1750 mungkin buat teman-teman yang mau taking profit atau mau mengamankan sebagian profitnya. Soalnya kalau gagal breakout di atas itu ya potensinya koreksi, dan supportnya balik lagi di 1600-an ya. Kita lihat aja untuk besok ya, apakah bisa breakout di atas 1750 atau enggak. Oke, itu untuk saham KLBF. Selanjutnya kita akan cek saham Sido. Sido hari ini malah koreksi turun ya ke area support, tapi ini lebih dekat ke support. Kita lihat coba asingnya apakah masih masuk, walaupun dikit. Kalau asingnya masih masuk, kemungkinan masih bisa uptrend sih untuk saham Sido. Sido tanggal 20 asingnya masih masuk ini, walaupun 1,7 M ya, tapi dikit-dikit masuk lah. Kalau kita lihat dari tanggal 5 atau awal bulan ini juga asingnya cenderung masuk loh, ketika harganya koreksi atau sideways, ini asingnya belum keluar. Jadi sebenarnya sih malah kesempatan ya buat masuk lagi untuk saham Sido, buat nambah posisi lah kalau emang suka sama saham Sido. Tiap tahun soalnya bagi dividen 2 kali kan lumayan ya untuk saham Sido. Fundamentalnya juga cukup bagus. Untuk laporan kuartal 2-nya emang agak mengecewakan ya kalau kita bandingkan dengan kuartal 1, tapi secara tahunan positif loh, maksudnya dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin itu naik. Jadi untuk target EPS atau pendapatan Sido per lembar sahamnya semoga aja bisa kecapai ya untuk tahun ini, kan cukup optimis ya waktu itu kita lihat untuk newsnya. Buat patokan saya mungkin ini sih untuk besok, semoga nggak jebol di bawah 695 ya. Kalau mau nambah muatan di harga saat ini udah di area support ya, beberapa kali mantul naik, kalaupun turun di bawah itu di hold untuk saham Sido lumayan berani. Di harga saat ini valuasinya PBV-nya apakah di 0,6 kali, sempat 9-8 kali ya kalau nggak salah loh untuk saham Sido. Jadi di harga 6 kali itu kayaknya lumayan menarik sih buat dikoleksi untuk saham Sido ya, untuk jangka panjang. Tapi selain tiap tahun juga bagi dividen, ROE-nya masih cukup tinggi 35%, dan hampir nggak punya hutang ya, karena hasilnya cukup tinggi, ini 600% loh. Cashnya juga lumayan, jadi kemungkinan masih bagi dividen terus untuk saham Sido. Hampir nggak punya hutang lagi ya, jadi ya profitnya kan paling kalau nggak dibagiin ke dividen ya buat ngembangin perusahaannya lagi. Kita lihat aja sih, semoga aja besok nggak jebol di bawah 695. Kalau mau entry ini udah di area support, jadi disclaimer. Kalau untuk swing nanti ya target price-nya di 740-an, 750. Oke, itu untuk saham Sido ya. Selanjutnya kita akan cek ini saham HMSP ya, yang kemarin itu terbang, ya nggak hari ini sih, kemarin ya terbang. Hari ini open gap atas, tapi habis itu turun lagi nutup gap ya. Semoga aja langsung naik ya untuk besok, siapa tahu ada yang goreng di awal market. Kalau kita lihat untuk pendapatannya HMSP laporan kuartal 2-nya apakah bagus? Sebenarnya enggak ya. Turun dari segi tahunan, kuartalan juga turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya aja hari ini, untuk saham HMSP untuk transaksinya tanggal 20 Agustus masuk 1,5 M. Kalau kita lihat dari kemarin asingnya masuk 2,6 M. Yang jadi market makernya coba kita lihat untuk saham HMSP yang bikin rame ada CCAK, dan 2 broker ini masuk loh untuk hari ini ya. Dan yang keluar kalau kita lihat sih transaksinya MSP hari ini diakumulasi ya, ada yang akumulasi yaitu AK-nya versi lokal tapi ya, jadi untuk transaksinya didominasi oleh lokal.
Yang AK versi lokal 100% buy hari ini di sama MSP. Kalau kita lihat dari kemarin AK juga yang 100% buy untuk asingnya, ya ini sih transaksinya didominasi oleh lokal. Returnnya keluar sebagian. Kalau lihat AK cenderung akumulasi, pasti ada alasan ya, nggak tahu ini alasannya apa. Tapi secara teknikal sih ini ada gap dan yang lumayan lebar, jadi kalau menutup gap paling enggak untuk saham MSP bisa ke 835. Mungkin buat teman-teman yang mau trading atau scalping, disclaimer ya untuk sama MSP, semoga aja volatilitasnya masih cukup tinggi. Kalau kita gunakan Fibonacci untuk support resisten, di sini sih untuk resistennya di 825 ya, semoga aja besok bisa uji resistennya, misal langsung hijau. Kan hari ini turun nutup gap aja ya, ini soalnya habis nutup gap ada perlawanan naik, siapa tahu besok langsung hijau, breakout di atas 780 ya, target price-nya di 825, breakout di 825 ya ke 860-an ya, semoga aja seperti itu sih untuk skenario nya ya. Tapi kalau langsung merah, wait and see aja dulu, soalnya supportnya lumayan dalam, ada di 700-an ya, 720-an. Oke, itu untuk sama MSP ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham EMTK. MTEK hari ini naik setelah sekian lama sideways, akhirnya hari ini udah ada tanda-tanda ini buat candle yang lumayan bagus sih. Candle bullish ya, bullish Marubozu kayaknya ini. Cuman gagal breakout ya, habis nyentuh resistennya di 418 gagal breakout, turun. Belum berhasil lah, bukannya gagal ya, soalnya kan tadi nggak sempat di atas 418, close-nya di 416 untuk saham MTEK. Valuasinya masih cukup murah, dan kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, MTEK tanggal 20 net sell asingnya. Kita lihat siapa yang naikin MTEK tanggal 18, tanggal 20 sorry, tanggal 20 Agustus ya. Sebenarnya ada yang distribusi yaitu KZ, ini malah 100% jualan, KZ-nya versi asing ya. Untuk lokalnya net buy. Hari ini naiknya sama MTEK malah distribusi sih. Cuman ya market makernya masih net buy yaitu CC ya, net buy 3,7 M, AVGB-nya di 413. Hari ini close-nya di 416, berarti floating profit walaupun cuma 3 poin. Pantau aja level ini, mungkin kalau mau entry untuk trading atau scalping nunggu konfirmasi breakout aja di atas 418. Kalau volume cukup bagus ya, target price-nya ke 434 ya, 434. Cuman kalau langsung merah ya wait and see aja dan tunggu di supportnya 404 ya, lumayan dalam supportnya soalnya. Jadi skenario-nya kalau gagal breakout ya turun, tunggu aja di support ya, amannya seperti itu sih. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham MTEK. Untuk selanjutnya kita akan cek saham yang beberapa hari ini naiknya lumayan tinggi ya, yaitu saham Laba. Hari ini naik, digoreng, ini beberapa hari terakhir ngegas terus. Hari ini tadi bahkan sempat ke 470-an ya, tapi turun lagi. Kita lihat atau kita cari dulu untuk target price-nya, kira-kira kalau masih uptrend ke level berapa. Untuk saham waktu terakhir itu digoreng tahun 2021 ya, sempat ke 700-an lebih. Kita pakai rectangle yang ini aja. Ini berhasil breakout di atas 270, ngegas naik, breakout, ini naik lagi, cuman gagal breakout yang di 456. Kita lihat untuk transaksinya siapa yang goreng. Untuk saham Laba hari ini tanggal 20 Agustus, aslinya keluar sini 2 eman lebih. Kalau kita lihat dan di market maker utamanya YP ya, YP-nya scalpingan, net buy 1,2 M masih net buy. Kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya di distribusi ya, yang masuk
sebagian retail masuk ya. AVGB-nya untuk XL di 445, XC di 446, berarti floating loss ya. Masuk ternyata di atas ya, 446 ya. Ya hati-hati aja untuk besok ya. Kalau langsung mirasi saya jangan keburu-buru buat average down karena supportnya lumayan dalam. Namanya buat scalping sebenarnya untuk saham laba ya, profit sedikit mending diamankan aja 3-4% ya, daripada nahan floating loss ambil di pucuk kan sayang ya. Udah tahu di area resisten malah ambil posisi ya. Mungkin buat patokan aja buat teman-teman. Supportnya ada di 360 dan resistennya di 456. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham laba. Ini aja dulu untuk analisis kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap subscribe. Terima kasih.